Kita sekarang adalah ada di dalam musim kemarau. Iya, Eh, yang berkepanjangan. yang sedikit kepanjangan karena El Nino, ya. Dan memang di musim kemarau rata-rata polusinya itu memang tinggi. Oh, Iya. oh gitu. Hai Lovely People, balik lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Kali ini kita mau ngomongin yang agak memprihatinkan. Apa tuh kira-kira? Selama beberapa tahun belakangan ini kondisi udara di Indonesia itu memang cukup memprihatinkan. Itu dia. Masalah kita adalah polusi udara. Ini adalah masalah besar yang memerlukan perhatian khusus nih dari semua pihak. Tapi gimana caranya ya kita tahu kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar kita? Kan lagi gembar-gembor nih di mana-mana, polusi ini, polusi itu gitu ya. Terus kita harus menyikapinya seperti apa sih? Makanya kali ini sudah hadir di studio Pak Piotr Jakubowski. Hai Pak. Halo, Ini nggak cocoknya dipanggil Pak ya, Mr. Piotr. Mas Bro, Mas Bro. Mas Bro. Iya. Pak Piotr ini adalah co-founder dari aplikasi Nafas Indonesia. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Semua? Nah, kalau saya sih tahu karena saya sudah download aplikasinya. Kebetulan kita dulu pernah ketemu ya dalam Iya, satu betul. event. Iya. Terus wow, saya tertarik nih tentang polusi udara yang lagi kita tadi ya memprihatinkan tadi Pak Piotr. Memang kan ya, kita tinggal di Jakarta saat ini dan memang perkembangan kualitas udaranya tuh dinilai buruk gitu ya. Tapi memang sebenarnya gimana sih menurut Pak Piotr sendiri Ya. perkembangan kualitas udara di sini? Jadi beberapa tahun ke belakang kita mulai membangun Nafas ini ya. Oke. Dan salah satu prioritas kita adalah untuk menaikkan akses kepada data. Oke. Kenapa? Karena ya memang dengan adanya data yang sesuai dengan lingkungan kita, awareness kita sudah ada dan kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kondisi lapangan, bisa bilang seperti itu. Nah, kita sekarang adalah ada di dalam musim kemarau. Iya, Eh, yang berkepanjangan. yang sedikit kepanjangan karena El Nino, ya. Dan memang di musim kemarau rata-rata polusinya itu memang tinggi. Oh, Iya. oh gitu loh. Jadi kalau kita lihat tren data beberapa tahun ke belakang dari 2020 ini ada banyak data dari Nafas, tren polusi udara itu memang gelombang. Jadi ada rata-rata yang naik, ada rata-rata yang turun. Biasanya yang turunnya itu bukan artinya sehat, tapi lebih rendah daripada yang buruk. Oke. Dan itu biasanya terjadi di musim hujan. Oh, Iya. malah musim hujan. Makanya terakhir-terakhir ini kayak suka ada dibikin hujan buatan nih gitu ya. Pengennya sih membantu gitu. Betul, Tapi betul. memang sebenarnya tertarik masalah polusi udara ya sampai akhirnya bikin Nafas gini Iya. sebagai aplikasi gitu ya. Iya. Jadi sebelum Nafas aku Chief Marketing Officer-nya di Gojek. Dan di Gojek itu terinspirasi dengan membangun sesuatu untuk yang berdampak kepada masyarakat. Iya. Jadi waktu saya sudah keluar dari Gojek pengen membangun sesuatu yang terkait dengan climate. Dan sesudah riset beberapa bidang ternyata polusi udara adalah masalah yang menyentuh kehidupan pribadi saya juga. Oh gitu. Iya. Ada pengalaman mungkin? Iya, memang ada pas ngeriset, saya dengan istri saya kita pilih rumah di Jakarta Selatan yang ruang terbuka hijaunya banyak. Dan kita pilih rumah ini bukan karena rumahnya ada sedikit bocor, ada musang. Jadi rumahnya oke, tapi ada taman yang bagus dan kita bukan di balkon tapi di porch-nya kita bikin hangout area, pengen di luar, right? Karena waktu itu pemikiran kita adalah ya tanaman ini akan menjaga enak gitu kualitas ya. udara. Udaranya jadi bikin segar. Betul. Nah, waktu aku riset masalah-masalah climate, aku beli air monitor seperti yang ada di sini dan aku bawa di ruang terbuka hijau ini. Dan ternyata
polusi di situ 30% lebih tinggi dari SCBD. Padahal kita Iya. pikir kayak tengah kota pasti lebih berpolusi gitu ya. Betul. Jadi Oh. waktu itu kita kayak kok bisa ya? Iya. Dan itu kayaknya tahap pertama riset antara masalah ini. Jadi kita masuk mendalam. Aku waktu itu ketemu lagi sama co-founder saya Nathan, dan memang ini jadi masalah yang penting untuk dia juga. Dan menurut kita kunci kepada strategi penanganan polusi udara adalah data. Jadi kita mulai dari situ, gimana cara meningkatkan jumlah data di Indonesia dan memudahkan akses kepada siapapun yang mau pakai data ini, betul. Gitu ya. Iya. Biar concern gitu. Ini tadi saya kira alarm di bawah-bawah bukan ya? Ini adalah ada tulisannya moderate. Iya. Wah, ini adalah ngecek kualitas udara yang ada di sini. Di dalam sini sekarang. Di dalam ruangan sekarang. Betul. Wah, kirain bagus enggak ya? Moderate ya? Tidak. Jadi sekarang PM 2.5-nya 34. Jadi ini sebentar lagi mau masuk tidak sehat untuk kelompok sensitif. Tapi ini masih bagus lah, moderate masih bisa nggak diterima, nggak juga ya? Tergantung dari kondisi tubuh kita sendiri. Karena ada yang memang ada kelompok yang sensitif. Yes. Di dalam kelompok sensitif ada lansia, ada anak, apalagi anak di bawah 5 tahun. Dan kadang-kadang untuk teman-teman yang ada masalah pernafasan, asma, dan sensitivitas alergi, ya ini sudah masuk ke angka ya mencetuskan ya, betul, bisa mengganggu kesehatan mereka betul. gitu ya. Oke. Nah, penasaran sama aplikasi nafasnya? Aku punya loh di handphoneku. Mana handphoneku? Coba tolong diambilkan. Ini kan banyak sekali sebenarnya manfaat yang kita bisa dapatkan ya dari aplikasi nafas ini sendiri. Dan nggak cuma kita tahu dari kualitas udara tadi tuh, ada yang apa aja sih Pak Piot ininya? Tahapannya? Good, ya. moderate. Jadi ada beberapa. Kita sekarang kita pakai skala US EPA, Environmental Protection Agency dari US, karena pas kita mulai masuk ke bidang ini, memang itu jadi kayak standar yang dipakai di beberapa negara. Jadi ada beberapa tahap good, itu 0 sampai 12 PM 2.5-nya. Moderate itu 12 sampai 35. Dari 35 sampai 55 itu unhealthy for sensitive groups. 55 ke 150 itu tidak sehat, unhealthy. Warnanya merah, jadi hijau, kuning, orange, merah. Di bawah itu ada very unhealthy, sangat tidak sehat, itu warnanya ungu. Dan pas kualitas udara di kondisi itu memang ya rekomendasinya jangan beraktivitas di luar dan harusnya kita pindah ke tempat di mana udaranya lebih bagus. Sama di bawah itu lagi ada yang warna coklat, beracun, hazardous. Iya. Waduh. Dan itu pengaruhnya ke seluruh tubuh tuh ya, gangguan kesehatan. Yang kalau kita sudah masuk kepada hazardous itu memang kelihatan banget, dan itu langsung ada misalnya kita keluar langsung batuk-batuk, langsung matanya ada berair. Iya, jadi itu sudah memang berbahaya. Oke, tadi sempat nyebutin PM 2.5. Betul. Sebenarnya mungkin banyak yang masih belum ngerti ini Pak Pia. Iya. Apa sih yang diomongin? Iya. Jadi kalau kita lihat polusi udara ada bisa secara gampang ada dua jenis, ada polusi gas, jadi itu ozon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, sama partikel yang ya gampangnya debu. Right? Nah, PM 2.5 atau particulate matter 2.5 adalah debu yang ukurannya 2,5 mikron. Kecil banget. Itu 1/30 partikel? Bukan partikel, 1/30 butir pasir. Oh iya. Right. Jadi kecil sekali. Iya, dan masalah dengan ini adalah secara natural PM 2.5-nya nggak ada begitu banyak. Jadi tubuh kita tidak bisa ngefiltrasi itu. I see. So PM 2.5-nya ini masuk kepada paru-paru dan bisa masuk kepada saluran darah. Jadi bisa masuk ke pembuluh darah, ke bawah darah, ke seluruh tubuh. Wah, itu efeknya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh berarti kan gangguan kesehatannya. Betul. Nggak cuma sekedar paru-paru. Wah. Iya. Jadi
Jadi kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan, mereka dalam strategi kesehatan ada 9 penyakit katastrofis. Katastrofis artinya itu berdampak kepada BPJS paling tinggi. Iya. Nah, 7 dari 9 penyakit katastrofis ini ada kaitannya dengan polusi udara. 7 dari 9. Betul. Kaitannya dengan polusi udara. Betul. Wow, oke. Berarti ini memang masalah yang tadi benar ya kalimat pembukaannya ya, memprihatinkan banget nih Lovely People. Iya. Karena gimana kita mau mengupayakan gaya hidup sehat kalau apa yang kita hirup aja itu udah nggak sehat, betul, gitu kan? Betul. Waduh. Oke, ini kita bisa intip-intip dari aplikasi kondisi udaranya. Ih, seneng tapi. Sekarang bagus. Sekarang lagi bagus nih, ada Papiot di sini nih. Iya. Bagus ya udaranya ya. Iya, tadi aku minta. Ya. Diubah dulu gitu. Iya. Oke, ini bisa dilihat kuning dan orange. Kuning ada sedikit orange, ada sedikit kuning, dan mungkin sekitar jam 3-4 kalau kondisi sekarang seperti ini, ada kemungkinan kita dapat yang hijau juga, mungkin 1 atau 2. Emang kenapa sih kok bisa berubah-berubah kayak udah hafal gitu loh, udah tahu gitu loh. Ini ada situasi-situasi apa sih yang mempengaruhi sebenarnya perubahan ini? Iya, ada 2 hal yang paling pengaruhi kepada ini. Yang pertama, ternyata angin bukan hujan, itu memang yang paling pengaruh. Iya, dan angin memang membawa polusi ke tempat yang lain. Iya sih, benar sih. Jadi, apalagi partikel ya. Betul. Jadi angin membawa polusi ke tempat yang lain, dan sekarang aku tadi di luar sedikit, memang kita berasa ada sedikit banyak angin hari ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada sesuatu dalam atmosfer kita yang namanya lapisan batas planet. Atmospheric boundary layer or planetary boundary layer. Nah, ini adalah salah satu lapisan batas planet ini yang tergantung dari suhu bumi. Lapisan batas planetnya naik turun. Jadi kalau di tengah hari kondisi suhu buminya tinggi, lapisan batas planetnya naik. Kalau lapisan batas planetnya naik, sumber polusinya sama, tapi konsentrasinya jadi lebih rendah karena partikel bisa nyebar-nyebar. Nah, di tengah malam, lapisan batas planetnya turun karena suhu buminya turun, dan dengan sumbernya sama, itu konsentrasi polusinya bisa jauh lebih tinggi. Iya. Oh, berarti kalau lagi kayak panas banget gini ya, pantesan ya tiba-tiba yang kedetek lebih rendah gitu ya. Betul, itu yang kalau kita lihat dari datanya bisa kayak sedikit nggak masuk akal ya, kok panas tapi polusinya nggak begitu tinggi, tergantung dibandingkan tengah malam. Nah, di semua data yang kita ada itu tengah malam memang tinggi banget. Jadi lebih tinggi. Dan ya kalau kita ada air purifier di rumah itu suka jam 2 pagi. Jadi tiba-tiba bener ini ya, true story. Jadi kadang-kadang suka kebangun kaget ya, karena air purifier di kamar tiba-tiba tuh jam 2, jam 3 pagi kenceng banget gitu, yang biasanya udah tenang-tenang gitu ya, siang, sore rasanya udah hijau, biru, warnanya tiba-tiba merah tengah malam. Ini apa ini? Apa jangan-jangan ada yang bakar sampah jam 2 malam? Kan enggak ya, enggak. Jadi ternyata salah satu pengaruhnya itu ya? Betul. Nggak kepikiran ya guys, sampai lapisan batas mati. Maksudnya yang kita lihat kalau naik pesawat itu ya? Betul. Jadi setiap kali saya naik pesawat mau masuk ke Jakarta, aku selalu pilih window seat pengen lihat untuk konten, ya, untuk foto-foto. Dan ya memang kalau sekarang gara-gara bakaran hutan ya banyak banget berpolusi. Tapi kalau misalnya datangnya dari arah Singapura ke sini, sampai Belitungnya cerah banget, dan udah sedikit sebelum Pulau Seribu udah mulai kelihatan memang ada perbedaan, and then kelihatannya banget kayak jernih, selimut, tiba-tiba gelap gitu ya, ada lapisannya gitu. Atasnya biru banget, bawahnya itu abu-abu. Iya. Kadang-kadang coklat. Kadang-kadang coklat juga. Ini langit coklat ya, nggak pernah diajarin di gambar SD ya. Ini by the way pakai kaosnya dari tadi udah bilang itu bukan kabut. Betul. Karena kan orang pada mikir, ih mendung nih, udaranya lagi mendung gitu ya. Iya. Ih kabut nih, ternyata bukan ya.
Itu bukan polusi. kabut, itu polusi udara. Iya. Aduh. Jadi ya memang satu tantangan terbesar sekarang untuk kita semua adalah meningkatkan awareness-nya tentang masalah ini dan meningkatkan awareness-nya dengan cara yang jangan terlalu katastrofis ya, karena memang kita harus beradaptasi. Right? Jadi kita harus accept bahwa ya polusi udara memang ada. Mau nggak mau diterima. Ya kan? Mau nggak mau terima. Tapi seperti kita lihat di datanya hari ini, 24 jam, 7 hari per minggu itu bukan tidak sehat. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Seperti cuaca. Ya. Jadi di musim hujan ya mungkin teman-teman suka ngelihat, oh hari ini hujan atau enggak, aku bawa jas hujan atau enggak, aku bawa payung atau enggak. Ya sama aja. Dengan kualitas udara. Pagi bangun, cek aplikasinya cuman berapa detik lah. Dan kita udah bisa lihat, oke, hari ini aku pakai masker di luar, tidak pakai masker di luar, mungkin meeting yang adanya di luar dibikin di dalam. Seperti itu. Ya. Jadi dengan adanya data, kita bisa kasih arahan untuk habits-habits yang setiap hari. Benar. Jadi ada solusi juga gitu ya, kalau misalnya kita, kayak biasanya aku suka pakai aplikasi tuh kalau baca sinar UV gitu. Mau aplikasi di luar nih UV-nya lagi tinggi-tingginya nggak ya gitu kan, kita bisa hindarin. Tapi ternyata sekarang kita bisa lihat selain UV index, ada polusi udara nggak sih di luar gitu kan? Iya, betul. Jadi bisa jadi salah satu solusi. Jadi nggak harus, aduh nih kalau lagi begini berarti kita bisa nih olahraga di luar, jadi jangan mager. Bisa jadi solusi. Iya, betul. Kayak angin tadi gitu ya. Betul. Nah, analogi paling tepat untuk itu, kita pergi ke restoran, duduknya di non-smoking section, tapi kena asap rokok. Iya benar, keciuman asap rokoknya. Betul, itu polusi lintas batas. Iya benar.